Tes, 1, 2, 3. Assalamualaikum Bradku. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua ya. Amin. Makasih ya Brad. Titip nama Hafiz ya Bradku. Terima kasih sebelumnya Bradku. Oke siap Brad. Gaskeun. Tar mizi. Tes, 1, 2, 3. Salam Bradku. Terima kasih. Salam dari Malaysia. Wih, makasih ya Brad. Salam juga buat semua keluarga di sana ya. Oke, sebuah film tentang perang agen mata-mata Korea Utara dan Korea Selatan yang wah, seru euy. Mereka nggak usah panjang-panjang biar penasarin. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1 and 2 and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Film dibuka oleh seorang agen mata-mata asal Korea Utara bernama Kim yang udah lama menetap di Korea Selatan. Setelah membereskan banyak misi, Kim memutuskan tinggal di Korea Selatan karena punya penghasilan lebih dari bisnis ilegal, yaitu menyelundupkan obat kuat. Dalam beraksi, Kim sangat hati-hati dan dengan kemampuan yang dimiliki selalu berhasil mengelabui pihak bea cukai. Saat itu Kim bertemu dengan seorang kliennya lalu memberikan obat tersebut sambil meyakinkan bahwa barang itu asli dan bisa bikin keras, kuat, dan tahan lama. Dan inilah The Space. Selain menjalankan bisnis ilegal, Kim kerja menjadi manajer di perusahaan rintisan dengan 2 karyawan kepercayaan. Kim kadang dibuat kesal karena karyawannya itu sering salah paham, bahkan gak ngerti apa yang Kim inginkan. Kemudian Kim menyimpan uang hasil penjualan obat kuat di berangkas rahasia miliknya sebagai bekal hidup dan untuk membiayai keluarganya. Pada suatu hari, Kim pergi ke sekolah anaknya sambil makan siang dengan orang tua siswa yang lain. Diketahui anak Kim sering bermain baseball, tapi sayang pelatih jarang memainkannya. Kim sampai disindir oleh orang tua siswa lain yang, kita panggil aja dia Hafiz lah ya, requestan dari embrad kita yang ini karena sang anak jarang dimainkan. 술 마시러 왔냐? Kemudian Kim pergi ke toilet mengikuti pelatih baseball berniat menyogok agar anaknya bisa sering dimainkan. Kim memberi obat kuat dengan harga yang mahal pada si pelatih itu. Tentu si pelatih sangat senang karena saat ini banyak keluarga di Korea Selatan berantakan karena ada masalah dalam berhubungan. Di keesokan hari, Hafiz lagi mimpin rapat di kepolisian karena ternyata Hafiz merupakan agen intelijen yang selama ini memata-matai gerak-gerik Kim. Meskipun Hafiz sangat curiga, tapi selama 3 tahun ini Kim sama sekali gak ada kontak dengan Korea Utara, membuatnya ingin menunggu. Yah, kali aja Kim emang udah berbelot, tapi pimpinan Hafiz gak mau tahu jika Kim harus ditangkap, gak peduli salah atau tidak, karena selama ada afiliasi dengan Korut, maka siapapun adalah musuh. 책임지기 싫으면 알았어. Sementara itu Kim mengecek berangkas rahasianya, tapi sontak Kim terkejut karena semua uang itu telah hilang. Kim sangat kesal karena ada sebuah kertas bertuliskan permintaan maaf dari pegawainya yang telah mengambil semua uang itu. 이렇게 새끼가. Dari sana Kim pergi mencari pegawainya, tapi setelah dicari ke kosan, orang itu sama sekali gak ditemukan. Kim sangat marah karena uang tersebut untuk tabungan masa depan ditambah biaya hidup di Korea Selatan udah semakin meningkat. Kemudian Kim dibuat semakin kesal melihat mobilnya diderek karena tadi Kim parkir sembarangan. Setelah itu Kim pergi ke warnet mengirim pesan pada pemerintah Korea Utara meminta kiriman uang karena mengalami musibah. Kim berkata jika uang tersebut gak segera dikirimkan maka penyamaran Kim selama ini akan terbongkar. Wah gila, Korea Utara diancam. Aduh. Pada keesokan hari, Kim menerima balasan karena ada misi yang harus dijalankan. Kim diminta menemui agen intelijen dan pembunuh bayaran yang dikirim pemerintah untuk mendapatkan detail misi yang harus dilakukan.
Ternyata pemerintah Korea Utara mendapat kabar jika ada satu menterinya yang telah membelot ke Korea Selatan. Tentu mereka gak terima dan meminta agen-agen terbaiknya untuk menghabisi si menteri itu agar gak membocorkan semua rencana yang dilakukan Korea Utara pada pemerintah Korea Selatan. Di lain sisi, kita dikenalkan dengan agen dan pembunuh bayaran Korea Utara, yaitu Ketua Choi. Saat ini Choi udah tiba di Seoul untuk memimpin operasi pembunuhan menteri yang berkhianat. Ketua Choi akan mengumpulkan semua agen Korea Utara agar misi tersebut bisa dilakukan. Gak lama Kim tiba di tengah kota untuk bertemu dengan para agen yang dikirim pemerintah. Seketika Kim kaget karena gak menyangka jika Ketua Choi turun langsung dalam operasi itu. 그 물난리를 조금만 기래. Kemudian Kim dan Ketua Choi membahas tipis-tipis mengenai misi yang harus mereka jalankan. Kim diminta mencarikan markas dan mengumpulkan agen lain agar misi tersebut bisa dengan mudah dijalankan. Tentu Kim gak bisa menolak misi itu, tapi entah kenapa Kim sama sekali gak antusias karena sebenarnya ingin berhenti menjadi mata-mata dan menjalani kehidupan yang normal. 사무실 안에 내시. Beberapa saat kemudian, Kim menemui seorang agen mata-mata paling senior yaitu Yoon yang udah menetap lama juga di Korea Selatan. Kim menjelaskan bahwa dia diminta Ketua Choi berkumpul menjalankan misi menghabisi menteri yang berkhianat. Sama seperti Kim, Yoon juga ingin berhenti tapi mereka gak bisa menolak misi itu. 최 부장이 내려왔습니다. Selain agen Yoon, Kim juga akan mengajak agen cantik bernama Jung yang kini menjalankan bisnis properti. Jung sangat serius menjalankan bisnisnya karena Jung merupakan single parent yang harus membesarkan anaknya sendirian. Ternyata para intel ini cukup sukses dalam bisnis masing-masing. 최 부장 내려왔어. 아이씨, 나 그냥 죽었다 그래. Gak beda jauh dengan Kim dan Yoon, Jung juga sebenarnya gak mau menjalankan misi itu. Saking keberatan dengan misi tersebut, Jung sampai ingin pura-pura mati, tapi tentu Ketua Choi gak akan membiarkannya karena jika misi ditolak, maka semua agen akan dihabisi. 모르겠다. 누구만 하고 싶어서 이러는 줄 알아? 몰라. Pada keesokan hari, Kim dan Yoon pergi menemui seorang agen lain bernama Woo yang kini punya bisnis peternakan. Woo termasuk yang paling berhasil karena punya peternakan yang cukup besar. Sebenarnya Woo kesal dengan pemerintah Korea Utara karena beberapa tahun terakhir tunjangannya gak dibayarkan hingga Woo terpaksa berternak. Kim pun terus membujuk Woo karena dia gak bisa menolak ajakan Ketua Choi dan misi tersebut harus dijalankan. FTA는 어떻게 생각하는 거야? Akhirnya mereka kumpul di markas. Terlihat Woo udah potong rambut karena sadar akan bertemu dengan Neneng Jung. Aduh, diketahui mereka dulu pernah dekat, tapi karena tuntutan pekerjaan, Woo terpaksa harus menahan perasaannya dan merelakan Jung. 아유, 오래간만에 뵙습니다. Gak lama Ketua Choi datang mengatakan jika pemerintah sangat berterima kasih dengan dedikasi yang dilakukan para agen mata-mata. Woo juga minta maaf karena pemerintah sedikit kurang perhatian, bukan karena gak peduli, tapi ingin agar para agen bisa mandiri. 뭐 한마디 자격이 있습니까 내가? Kemudian anak buah Choi menjelaskan misi yang harus dilakukan, yaitu menghabisi si pejabat yang berkhianat. Seketika Yoon berkata jika dia udah tua gak pantas lagi membunuh, tapi Yoon diminta agar diam. Di tengah itu Woo bertanya berapa bayaran yang mereka dapatkan dari misi ini. Mendengar itu Choi tersenyum karena bisa-bisanya agen mata-mata malah perhitungan dengan pemerintah. Woo yang tadinya mau dibayar bahkan diberi kode oleh Jung dan Yoon akhirnya rela gak dibayar demi membela kepentingan negara. 조선인민군 최고사령관 김정일 장군 만세! Dari sana mereka pergi ke acara Ketua DPR Korea Selatan yang dalam pidatonya selalu menjelekan pemimpin Korea Utara. Mereka dibuat kesal tapi mereka gak bisa berbuat apa-apa. Yang terpenting penyamaran mereka gak sampai ketahuan. Mereka ada yang pura-pura menjadi pengusaha dan wartawan agar mendapat lokasi persembunyian pejabat yang menjadi target. Mereka mendapat informasi jika si menteri itu dijaga ketat oleh intelijen Korea Selatan, apalagi saat ini kondisinya memburuk karena punya penyakit jantung.
Kim dan yang lain melapor pada Choi, lalu mereka menyusun rencana demi mengetahui dokter khusus yang ditugaskan merawat si pejabat itu. Choi meminta Kim dan yang lain menyuap si dokter agar memberitahukan tempat persembunyian si pejabat. Choi juga memerintahkan Kim mencari senjata karena Choi datang tanpa membawa apapun. Pada keesokan hari, mereka pergi ke rumah sakit menjalankan misi untuk membuntuti si dokter yang ditugaskan merawat si pejabat. Dengan cerdik, Jung mencuri dompet si dokter, lalu dimasukkan alat pelacak agar bisa menemukan tempat persembunyian si pejabat itu. Kim dan Yun pun pura-pura menjadi pasien agar bisa bertemu dengan si dokter dan mengembalikan dompet yang mereka curi. Akhirnya mereka kembali ke markas karena udah berhasil menemukan tempat persembunyian target. Sebelum beraksi, mereka memastikan dengan sangat rapi mulai dari kamera pengawas dan rute mana aja yang harus dilewati. 신분증 좀 보여주시겠습니까? Gak lama mereka kembali beraksi, lalu Woo ditugaskan untuk mematikan sistem kamera pengawas agar aksi mereka agak ketahuan. Jung ditugaskan menjaga mobil, sedangkan Kim pura-pura jadi teknisi internet demi mengetahui detail apa aja yang terdapat di tempat persembunyian itu. 4개 주방에 3개, 1층에 설치된 CCTV는 총 7개. Setelah berhasil mendapat detail ruangan, Kim kembali mengumpulkan tim, menjelaskan apa aja yang dia lihat. Kim seperti punya niat lain karena dia menemukan brankas dan diduga kuat berisi uang suaka dari pemerintah Korea Selatan untuk para pejabat korut yang membelot. Kim menjelaskan jika listrik harus dimatikan selama beraksi, tapi mereka hanya punya waktu 3 menit menghabisi pejabat itu karena jika lebih maka generator akan menyala dan aksi mereka bisa ketahuan. 청들은 챙겼어. Choi bertanya apakah mereka udah mendapatkan senjata yang sebelumnya dia minta. Tapi karena keterbatasan dana, mereka sama sekali belum punya senjata. Kemudian Yun berkata jika senjata miliknya lupa tertinggal di sebuah tempat dan sontak membuat anak buah Choi marah dan langsung menghajarnya. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka, lalu Choi membangunkan Yun karena bagaimanapun dia adalah aset negara yang selama ini udah bekerja untuk pemerintah. Choi pun meminta mereka segera pergi dan mencari cara agar mendapatkan senjata. 안 그랬어, 김동무? Gak lama Kim mengumpulkan tim, memberitahu jika ada yang dia beritahukan pada Choi yang gak lain dan gak bukan, yaitu brankas milik si pejabat. Choi sangat yakin jika brankas itu berisi uang suaka yang nilainya mencapai 10 juta dolar Amerika atau sekitar 180 miliar rupiah. Choi mengajak mereka menjalankan misi double dengan merampok uang itu. Singkat cerita, Kim, Yun, dan Jung menyiapkan misi pembunuhan sambil merencanakan aksi perampokan. Mereka menyiapkan dengan sangat matang, mulai dari memperhitungkan waktu, bahkan membeli brankas yang sama agar bisa latihan membuka. Yun pun ditugaskan untuk membuka brankas itu dan memintanya terus berlatih agar bisa membukanya dalam waktu yang cepat. Sementara Choi dan Kim pergi menemui mafia penjual senjata untuk digunakan dalam misi. Tapi ternyata mereka sama sekali gak niat membeli karena gak ada uang. Choi dan Kim pun dipersilahkan mengecek senjata dan tiba-tiba... Beberapa hari kemudian, mereka bersiap beraksi menjalankan misi membunuh si pejabat. Mereka pun bersiap dengan tugas masing-masing. Terlihat Woo berhasil mematikan listrik, sementara Choi dan Kim segera menyalakan waktu mundur dan aksi pembunuhan itu pun dimulai. Gak lama mereka segera masuk ke dalam rumah dan Choi bersama anak buah segera menuju ke kamar si pejabat. Tapi sayang ruangan yang ditunjukkan Kim itu adalah kamar mandi, sedangkan Kim dan Yun udah berada di ruangan brankas dan dengan cepat segera membukanya. Kim dan Yun H2C alias harap-harap cemas. Beruntung brankas tersebut bisa dibuka, tapi sayang isi dalam brankas itu sama sekali gak ada uang. Kim, Yun, serta Choi segera melarikan diri, tapi mereka udah terlambat hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan.
Kini mereka udah terkepung dan polisi juga mulai berdatangan. Dengan cepat mereka segera balik ke mobil, tapi sayang mobil itu malah mogok. Mereka segera berlari dan beruntung Jung serta Woo datang hingga mereka pun bisa melarikan diri. Saat akan pergi, Yun yang udah tua sempat tertinggal dan akan tertangkap. Dikarenakan gak ada pilihan lain, Choi langsung menembaknya karena sangat beresiko. Penembakan yang Choi lakukan tentu membuat Kim gak terima karena bagaimanapun Yun adalah senior dan udah sangat banyak berjasa untuk negara. Tapi Kim gak bisa berbuat apa-apa karena gak ingin bunuh-bunuhan dengan Choi. Beberapa saat kemudian, Choi mengumpulkan semua tim karena sangat kecewa. Choi gak habis pikir karena Kim salah memberi informasi dan membuat mereka dalam bahaya. Choi bahkan menyalahkan Kim karena jika misi berhasil, kemungkinan Yun gak akan dibunuh. Choi pun memerintahkan Kim dan yang lain pergi ke rumah Yun untuk menghancurkan semua dokumen agar penyamaran mereka selama ini gak ketahuan. Tapi Kim gak terima dengan semua ini dan berniat ingin menghabisi Choi. Woo dan Jung pun mengingatkan agar Kim jangan nekat karena Choi bukan tandingan Kim. Jung juga mengingatkan jika Kim ingin menghabisi Choi, maka Kim harus merencanakan sebaik mungkin. Di keesokan hari, Kim terlihat lagi berada di kawasan yang ramai, tapi tanpa disadari, Hafiz dan polisi lain lagi membuntutinya. Beruntung Choi datang dan langsung memperingatkan Kim agar hati-hati. Kim segera masuk ke dalam sebuah gedung berusaha melarikan diri, tapi sayang Kim malah dikepung. Seketika Kim diam karena bingung harus berbuat apa, tapi Kim gak ingin menyerah begitu aja hingga aksi baku hantam pun terjadi. Kim bisa mengalahkan para polisi, lalu saat akan pergi, Kim dihentikan oleh Hafiz. Kim sama sekali gak sadar jika selama ini Hafiz adalah polisi, tapi seketika Kim diam saat Hafiz memanggil nama aslinya. 얘기 좀 합시다. Kemudian Kim dan Hafiz pergi melihat anak mereka bermain baseball sambil memberitahu jika Hafiz udah mengawasi Kim selama 3 tahun. Hafiz juga berkata jika seorang pegawai Kim yang perempuan adalah mata-mata yang ditugaskan untuk mengawasi Kim. 언제 또 죽이러 갑니까? Secara mengejutkan, Hafiz justru mengajak Kim kerjasama agar tahu kapan agen-agen Korea Utara akan melakukan serangan lagi kepada para pejabat. Hafiz berkata jika Kim gak punya pilihan lagi karena jika tawaran itu ditolak, maka keluarga Kim pasti akan ikut dihukum oleh pemerintah. Tentu Kim gak ingin hal itu terjadi, tapi Kim perlu berpikir dulu. Akhirnya Kim mau bekerja sama asalkan mereka menjamin keselamatan keluarganya. Kim merasa sangat dilema karena harus memilih satu di antara dua yang paling penting, yaitu tetap mengabdi pada negara atau membiarkan keluarganya dalam bahaya. Di lain sisi, Choi diberitahu anak buahnya jika tadi siang melihat Kim bicara 4 mata dengan agen Korea Selatan yang gak lain dan gak bukan yaitu Hafiz. Choi menjadi gak habis pikir dan semakin curiga pada gerak-gerik Kim. Bahkan Choi menduga jika misi mereka gagal karena sengaja disabotase oleh Kim. Pada keesokan hari, Kim menyadari bahwa dia lagi dibuntuti oleh agen Korea Selatan. Kim harus lebih hati-hati karena saat ini akan diserang oleh dua sisi, yaitu Choi dan Hafiz. Kim harus memastikan kerjasamanya dengan Hafiz jangan sampai ketahuan oleh pihak Choi. 뭔 일이야? Gak lama Kim bersama Woo dan Jung masuk ke dalam mobil karena mereka akan bersiap melanjutkan misi membunuh si pejabat. Tanpa disadari, Kim telah ketahuan dan mereka pun diikuti oleh Hafiz serta para polisi. Tapi tentu Choi udah memperhitungkan dengan matang, lalu mereka segera turun dari mobil untuk mengelabui polisi. Aksi yang mereka lakukan berhasil membuat Hafiz dan para polisi lain gagal mengikuti dan menangkap mereka. Beberapa saat kemudian, Kim dan para konco dikumpulkan oleh Choi di sebuah tempat karena sore ini mereka akan beraksi untuk menghabisi si pejabat. Tapi Kim dibuat diam karena Choi udah tahu kerjasamanya dengan Hafiz dan Choi malah memintanya memberikan informasi palsu. 좀 서둘러야 될 텐데.
Kemudian situasi menjadi menegangkan saat Choi mengancam akan membunuh anak Kim jika si pejabat itu gagal dihabisi. Sontak Kim menjadi sangat marah karena Choi sangat pengecut. Dari sana Kim bertemu dengan Hafiz memberi informasi palsu jika si pejabat akan diserang tepat pukul 4 sore ini. Kim gak bisa memberi informasi tambahan karena Choi terus mengawasi bahkan menyadap percakapan mereka. Tapi Kim sama sekali gak peduli dengan itu karena jika terjadi sesuatu dengan keluarganya maka Kim berniat akan menghancurkan Korea Selatan dan juga Korea Utara. Wow! 이따 봅시다. Di waktu yang sama, anak buah Choi telah meletakkan bom dalam tas dekat tempat duduk anak Kim. Bom itu tinggal diaktifkan aja jika misi yang dijalankan Kim sampai gagal. Choi gak akan tinggal diam karena misi yang diberikan pemerintah harus berhasil. Kemudian Hafiz menemui si pejabat itu untuk membawanya pergi ke tempat yang lebih aman, tapi Choi telah mengetahui karena tadi menugaskan Kim memasukkan alat pelacak pada saku Hafiz. Mobil rombongan si pejabat itu pun berhenti, padahal lampu lalu lintas udah disabotase. Dengan cepat Choi memerintahkan para anak buahnya untuk datang dan kemudian Choi beserta anak buah segera keluar dari mobil bersiap untuk menghabisi si pejabat yang telah berkhianat. Terjadi aksi baku tembak di antara mereka dan Choi bisa menghabisi hampir semua pengawal. Situasi menjadi sangat menegangkan saat Kim mau keluar membantu tapi malah ditahan oleh Jung. Kim langsung menjelaskan jika ini dia lakukan demi keluarganya. Dari kejauhan Jung melihat anak kecil terjebak dalam mobil dan dengan cepat Jung mencoba menyelamatkannya. Tapi Jung malah tertembak dan dengan cepat Woo dan Kim segera menolongnya. Kim meminta Woo segera mengantarkan Jung ke rumah sakit agar mendapat pertolongan. Setelah itu Kim berlari mengejar Choi yang terus memburu si pejabat. Kim akan mencoba menahan Choi karena bagaimanapun Choi harus dihentikan karena telah membuat keluarganya dalam bahaya. Dalam pengejaran Kim terus menghubungi istrinya agar segera pergi karena Choi telah memerintahkan anak buah untuk meledakkan bom. Terjadi sebuah perdebatan di antara mereka karena Choi gak menyangka Kim rela berkhianat. Tapi Kim gak punya pilihan lain karena selama ini pemerintah hanya memanfaatkannya aja. Bahkan sekarang malah membahayakan keluarganya. Mereka pun bersiap akan saling menembak tapi peluru keduanya habis hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Mereka saling balas serangan dan sebisa mungkin Kim terus melawan hingga Choi kewalahan. Dengan sekuat tenaga Kim mendorong Choi hingga mereka terjatuh dari flyover. Beruntung mereka masih selamat dan terlihat Choi mendekat ke arah Kim bersiap untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba dari sana Kim segera pergi ke lapangan baseball untuk menyelamatkan keluarganya. Kim mencoba menghubungi sang istri tapi malah terkendala jaringan. Tentu Kim merasa putus asa karena gak lama lagi bom tersebut akan meledak. Kim harus menghadapi anak buah Choi. Lalu dengan cepat Kim melemparkan bola baseball yang membuat anak buah Choi itu langsung pingsan. Kim segera pergi ke lapangan meminta semua yang ada untuk berlindung ke dalam lapangan dan kemudian setelah itu Kim bertemu dengan Hafiz dan secara mengejutkan Hafiz menawari Kim untuk pindah negara dan menjadi agen mata-mata bagi Korea Selatan. Kim hanya bisa diam dan akan memikirkan dulu tawaran itu. Beberapa waktu kemudian, Kim telah berbelot dan kini resmi menjadi agen mata-mata bagi Korea Selatan. Dari awal Kim gak pernah punya niatan seperti itu, tapi Kim gak punya pilihan lain karena harus menyelamatkan keluarga, ditambah Kim merasa telah dikhianati oleh negaranya. Di tengah itu Kim dan Hafiz mendapat kabar jika pejabat yang selama ini ditarget udah tewas akibat serangan jantung. Kim sangat bahagia mendengar itu, seenggaknya misi dari negaranya dulu telah selesai meskipun gak dia bunuh secara langsung.
Kim segera mengabarkan berita kematian si pejabat itu pada temannya yang bekerja di pemerintah Korea Utara. Atas hal itu, Kim berhak mendapatkan uang sebanyak 2,5 juta dolar atau sekitar 45 miliar rupiah. Lah, meskipun rencana perampokannya telah gagal, tapi Kim sangat senang dan tetap mendapat uang yang banyak dari hasil mengelabui negaranya sendiri. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, gila ya. Okelah, karena saya diundang untuk menjadi agen mata-mata. Agen mata-mata? Agen gas LPG kali? Maka langsung aja ya. Okelah, bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.